Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalatika Febrian. Saya dari kelas A Fakultas Hukum dan saya akan menjelaskan tentang kasus Wan Prestasi Hanintur. Dapat pembahasannya ada kronologi kasus Hanintur, pihak yang dirugikan, hasil persidangan, dan kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama. Kronologinya, Polres Kota Surakarta berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan uang Biro Umroh PT Usmaniyah Hanintur yang dilakukan oleh 4 tersangka yang totalnya 41 miliar rupiah. Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol Ribut Hariwibowo melalui Kanit 4 Satuan Reskrim Ibtu Sudarmianto di Solo Rabu 7 bulan 2 2018 mengatakan tim penyidik mengungkap kasus penggelapan biaya umroh tersebut setelah mengecek 5 buku rekening bank milik 4 tersangka pengelola Hanintur. Dari hasil pengecekan buku tabungan tersebut ada uang senilai 41 miliar milik calon jemaah umroh yang disetorkan melalui 10 kantor cabang Hanintur di Indonesia. Uang itu digelapkan untuk kepentingan pribadi tersangka, kata Sudarmianto. Pihak yang dirugikan. Jumlah korban yang tertipu Biro Umroh Hanintur dari 10 kantor cabang Indonesia tercatat sebanyak 4.126 jemaah yang telah menyetorkan uangnya dengan total nilai mencapai 49 miliar rupiah. Yang kedua, tim penyidik Polres Kota Surakarta sebelumnya mengungkapkan dari hasil pengembangan kasus penipuan dan penggelapan oleh Biro Umroh PT Usmaniyah Hanintur, jumlah korban terus bertambah dan kini mencapai 4.126 jemaah. Dan sebanyak 204 calon jamaah umroh menggugat PT Usmaniyah Hanintur beserta jajaran direksinya di Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam gugatannya, calon jamaah menilai Hanintur telah melakukan tindakan ingkar janji karena tidak memberangkatkan para calon jamaah yang sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang ketiga ada hasil persidangan. Hasil persidangannya yaitu Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan 3,5 tahun penjara bagi Farid Rosidin 45 terdakwa utama kasus penelantaran kasus jamaah umroh lewat bendera Biro Umroh Hanintur Selasa 22 bulan 5. Vonis ini lebih berat ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum Sutarno yang hanya 2 tahun penjara. Selain Farid, Direktur Keuangan Hanintur Avianto Budi Satya juga mendapatkan ganjaran hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau lebih berat 1 tahun 6 bulan dari tuntutan JPU Sutarno yang juga hanya menuntut 2 tahun penjara. Kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir atas gedokan palu hakim pengadilan dan begitu halnya JPU Sutarno. Dua terdakwa itu dihadapkan dalam persidangan terpisah. Meski menghadapi dakwaan yang sama, yakni penipuan dan penggelapan terhadap 494 korban yang mendaftar ibadah umroh di kantor Biro Hanintur di Solo dengan kerugian sekitar 8 miliar. Kesimpulan, yang pertama, tim penyidik Polres Surakarta sebelumnya mengungkapkan dari hasil pengembangan kasus penipuan dan penggelapan oleh Biro Umroh PT Usmaniyah Hanintur, jumlah korban terus bertambah dan kini mencapai 4.126 jemaah. Menurut Kasat Reskrim Kompol Agus Priadi, jumlah korban yang ditipu Biro Umroh Hanintur dari 10 kantor jamaah Indonesia bertambah dari 1.800 jamaah kini menjadi 4.126 jamaah. PT Usmaniyah Hanintur telah ingkar janji memberangkatkan jemaahnya umroh. Dalam putusan majelis hakim menghukum Hanintur untuk membayar ganti rugi terhadap uang 204 jamaah yang telah disetorkan senilai 4,88 miliar. Selain Hanintur, para tergugat lainnya yang merupakan petinggi Hanintur juga dihukum untuk membayar secara tanggung renteng bunga sebesar 6% per bulan dari nilai kerugian para penggugat sejak tanggal 1 Oktober 2017 hingga seluruh kerugian dibayarkan. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.